Ikan pindang atau ikan cuek mudah dijumpai di pasar-pasar, juga di gerobak penjual sayur keliling. Ikan yang biasa dikemas dalam keranjang bambu atau dipotong kecil-kecil ini ternyata melalui proses produksi yang sangat panjang. Mulai dari penggaraman, perebusan, hingga pengemasan. Dan berikut kami hadirkan lika-liku produsen ikan cuek dan ikan pindang dalam segmen Sehari Menjadi. Yo! Oke. Yang sering belanja di pasar tentu sudah familiar ya dengan ikan olahan seperti ini. Ada beragam jenis ikan yang diolah dengan cara dipindang atau dicuek. Ikan-ikan ini dapat menjadi beragam sajian. Salah satunya adalah ikan cuek gulai atau ikan cuek bumbu balado yang sering jadi hidangan di rumah-rumah makan. For your info, ikan pindang dan ikan cuek bukanlah nama atau jenis ikan. Melainkan ini adalah cara memasak ikan yang melibatkan proses pemasakan dengan cara diasin. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi ini. Hari ini kita akan kulineran. Dan kuliner kali ini adalah yang dekat dengan Anda, tapi mungkin Anda belum tahu cara buatnya. Karena saya juga belum tahu cara buatnya. Ini ada salah satunya ikan cuek yang sudah dimasak, siap disantap. Tapi kita akan belajar bikin dari nol. Pak, ikannya taruh sini ya. Salah satu tempat pembuatan ikan cuek dan ikan pindang yang sudah eksis sejak tahun 2000-an berada di Cilebut Barat, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Dalam sehari tempat ini mengolah 2-3 ton aneka ikan menjadi ikan cuek dan ikan pindang. Dan sesuai dengan yang saya janjikan, kita akan belajar bikin 2 jenis olahan ikan, ikan cuek dan ini dibikin pindang. Dibikin pindang. Ini kita akan bikin yang versi pindang terlebih dahulu. Ikannya bisa apa aja ya Pak ya? Bisa apa aja. Yang ini ikan? Ini ikan bandeng. Ikan bandeng. Hari ini ada pesanan 1 ton ikan bandeng yang akan dimasak dengan cara pindang. Pertama-tama buang isi perut dan kotoran ikan bandeng. Sama angsangnya juga dibuang. Aduh, durinya tajam. Aduh. Beberapa jenis ikan bisa dimasak dengan cara pemindangan. Ada ikan tembang, ikan lemuru, ikan kembung, ikan tuna, sampai ikan tongkol. Setiap rumah produksi ikan cuek dan pindang memiliki ciri khas masing-masing untuk menarik minat pelanggan, seperti yang dilakukan di tempat ini. Untuk ikan bandeng yang dipindang, daun singkong dipadatkan dan diletakkan di bagian perut ikan. Ini kan mau dipindang nih Bang, tapi kenapa kok pakai daun singkong? Ya, kadang gede ikannya. Biar kelihatan besar. Ya. Setelah itu susun ikan pindang dalam wadah masak berukuran besar. Tambahkan alas di bagian bawah kuali agar ikan tidak gosong di bagian bawah. Kemudian tuang air yang telah dicampur dengan kunyit dan garam. Lanjut susun ikan pindang dan tambahkan daun salam, serai dan jahe yang telah dimemarkan. Ikan pindang itu pakai campuran kunyit, gula, garam, penyedap rasa juga. Supaya ada rasa. Para produsen ikan pindang biasa membungkus ikan dengan beragam media agar ikan tidak menempel satu sama lain selama proses pemasakan. Kalau kagak pakai kertas, dia nempel ikannya. Jadi malah rusak pas diambil. Rusak, malah patah diambilnya. Tambahkan juga bumbu dasar kuning untuk menambah cita rasa pada masakan. Dan kalau pakai kunyit, jangan pakai yang versi bubuk sih. Disarankan pakai yang digerus aja manual. Ini kelihatan. Ini masih ada gerinjel-gerinjel di tangan saya. Kenapa harus pakai yang versi asli? Karena biar dia lebih strong rasanya. Oke, ini kecurut. Dah lanjut Bang. Kita lanjut lagi. Kemudian taburkan garam yang berfungsi sebagai bahan pengawet alami makanan. Terakhir, kukus ikan dengan api besar selama 1 jam. Selain ikan bandeng, ada juga permintaan ikan tongkol yang dimasak dengan cara yang sama, yaitu dipindang. Satu hal yang bikin saya cukup lambat gerakannya ini karena asapnya ini bener-bener kenceng ngepol. Ketika buat masak ikan cuek itu lagi disiapin untuk kayu bakarnya. Di belakang kan udah nyala semua nih, 1, 2, 3, 4. Jadi seruangan asap kan, wah dahsyat. Sambil menunggu ikan-ikan pindang ini matang, saya diminta membuat ikan yang dimasak dengan cara direbus atau dicuek. Total ada 1,5 ton ikan beragam jenis yang akan dicuek hari ini. Kalau untuk bikin ikan dimasak cuek, itu sebenarnya bisa ikan jenis apa aja. Kalau yang ini ikan layang ya Pak ya? Ikan layang, ikan yang kecil.
Tapi nanti kita akan bikin juga ikan yang versi besarnya. Tapi ini yang kecil-kecil dulu. Ini saya sering lihat di pasar nih dan saya baru tahu cara bikinnya seperti ini. Ada yang sudah pernah melihat cara bikinnya? Kalau saya baru pertama kali. Disusun dulu biar muatnya banyak. Ikan cuek adalah ikan yang diolah dengan cara direbus dan dijual dalam bentuk setengah kering. Ikan cuek ini umumnya dijual dalam wadah keranjang atau besek bambu. Setelah disusun, taburkan garam sebagai perasa dan pengawet alami. Gede-gede nih ikannya. Jadi yang dicuek itu bisa ikan jenis apapun. Yang kecil banget ada. Yang tadi kecil tuh. Nah, ini yang versi besarnya. Ini beku, tapi dia fresh. Berbeda dengan ikan yang dimasak pindang, di tempat ini ikan yang dimasak dengan cara dicuek tidak dibersihkan terlebih dahulu di bagian insang maupun kotorannya. Nah, ini ada alasannya. Nah, kalau kita bersihin, berarti kan kita kupas, ini kita lagi. Begitu kita masak, ini akan pecah, hancur. Oh, beda sama pindang? Beda. Kalau pindang kan dia malah harus dibersihin dulu. Nah, dibersihin kan dia kan dibungkus. Dilipat kan sama kertas itu kalau tongkol ya. Setelah selesai, kita siapkan kayu bakar untuk memasak. Karena wadahnya besar, jadi kayunya harus banyak. Ada sejumlah alasan mengapa produsen ikan cuek dan pindang rata-rata masih menggunakan kayu bakar untuk memasak aneka olahan ikan mereka. Ini kan pakai kayu ya Pak ya? Sebenarnya bisa nggak sih kalau misalkan pakai gas gitu masaknya? Kalau buat ini pakai gas lebih mahal sih pokoknya. Nggak keudak ya? Nggak keudak. Ketika air sudah mendidih, rebus ikan bersama besek bambu. Besek ini berfungsi agar ikan tidak hancur selama proses pemasakan. Dia apa ini ya? Biar yang atasnya masak. Oh. Kan ini kan ngapung kan? Kalau nggak ini dia ngapung ya? Maaf. Ini pakai apa? Oh gini caranya. Oh dipegang. Oke. Maaf. Untuk ikan berukuran kecil, proses pemasakan hanya membutuhkan waktu 5 menit. Paling kebanjur kalian pas ngangkat. Kebanjur teh? Air, Pak. Oh pas narik. Siram air panas. Siram air Wah. panas. Berarti justru yang pas nanti ngangkat ini harus hati-hati ya. Ketika mengangkat, hati-hati terkena cipratan airnya. Ikan cuek berukuran kecil sudah matang. Lanjut kita ke ikan berukuran besar. Kalau ikan besar seperti tongkol dengan bobot sekitar 2-3 kg per ekor, dibutuhkan wadah yang besar juga. Fungsinya sama, mencegah ikan hancur selama proses pemasakan. Bedanya waktu memasak ikan berukuran besar jauh lebih lama. Tadi ikan yang kecil. Ini ikan yang gede. Kalau tadi kan butuh waktu nggak nyampe 5 menit. Ini berapa? 10 menit? 2 jam. Buset, jauh juga. Sambil menunggu matang, saya mau icip-icip dulu ah. Tipikal daging segar. Rasa khas ikannya terasa. Tapi buat saya sih yang kencang ini bukan garamnya, malah garam itu nggak gitu asin, mungkin karena tadi masak lagi ya. Kunyitnya berasa. Dan ini dia keunikan ikan pindang yang saya buat. Pakai daun singkong. Dia keinfuse sama rasa si ikannya, jadi lebih ke ada rasa khas ikan juga di si daun singkongnya ini. Ikan cuek dan pindang memiliki daya tahan 4-5 hari di suhu ruang. Bila disimpan di lemari pendingin, ikan-ikan ini bisa bertahan sampai 1 bulan. Setelah menanti selama 2 jam, akhirnya ikan tongkol saya sudah matang. Ya masih belum bisa dijual langsung ke konsumen, apalagi dikonsumsi langsung seperti tadi ikan yang bandeng dipindang atau ikan cuek yang kecil yang bisa langsung makan. Kalau ini kotorannya terlalu banyak, jadi harus dibersihkan dulu. Tapi bersihkannya nggak di sini, bersihkannya nanti di tempat pedagang langsung. Tapi seperti ini kira-kira yang sudah versi matangnya. Dan ini adalah ikan tongkol yang sudah matang. Ini juga sudah dingin, sudah mencapai suhu ruang. Dan ngebersihinnya memang harus di pasar, karena kalau bersihin di pabrik berantakan ya Pak? Berantakan. Bersihinnya langsung di tempat jualan, di pasar. Membersihkannya cukup mudah. Kita mulai dengan memisahkan kepala ikan. Selanjutnya bersihkan duri di bagian atas dan bawah ikan. Kemudian buang semua duri dan sisik yang tersisa, serta bagian isi perut dan kotoran ikan. Tengakin, Tengakin, dah. Ini udah nih kepalanya. Biasa buat makan satwa, kucing. makan kucing ya. Tidak dibuang, tetap bisa dijual. Tapi harganya jauh. Buang Setelah ekor. itu pakai ini. Buang aja ekor. Nah, patahin. Empuk banget ya udah ya. Nah.
Dan satu lagi kalau bersihin ini tuh jangan terlalu kuat karena dia udah empuk banget, dia bakal hancur. Kalau dijual apalagi udah nggak oke bentuknya. Terus dibalik sebelahnya lagi. Setelah dibersihkan dari duri-duri yang menempel, ikan pun dipotong-potong. Tuh, kalau per kilo itu 60.000. Kalau dipotong dari mulai potongan yang 1.000, 1.500, 2.000 sampai 2.500 sampai 3.000. Bebas ya. Bebas. Ya. Kalau Rumah-rumah makan seperti warung Tegal biasa mengolah ikan cuek dan pindang dengan bumbu gulai atau bumbu balado. Biasanya ikan cuek seperti biasa yang kita makan, cuman tergantung gimana cara masaknya. Kalau bumbunya tebal, bener rempah, rasanya begini, meresap sampai ke dalam. Ikan pindang maupun ikan cuek seringkali menjadi pilihan di rumah makan karena dianggap lebih praktis. Sebab ikan-ikan ini dijual dalam kondisi setengah matang sampai matang dan siap untuk dimasak. Kalau Anda pesan ikan cuek atau ikan pindang, jangan lupa dihabiskan. Kenapa? Bikinnya susah. Saya akan habiskan dulu ya. Akhir kata, Rian Fernando, Dwi Agung Yuliarto, Bogor, Jawa Barat. Pak, mantep Pak ini Pak. Mantep.